Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama panjatkan, karena telah memberikan kita berbagai macam nikmat, seperti nikmat sehat, nikmat iman, lebih-lebihnya nikmat kesempatan, sehingga kita dapat melakukan pembelajaran meskipun dengan cara online atau jarak jauh. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan perjuangan beliaulah kita dapat menikmati Islam seperti sekarang ini. Baiklah, dalam pelajaran bahasa Indonesia kali ini, di pertemuan pertama, kita akan membahas mengenai teks berita. Nah, teks berita di sini, yang pertama yang kita bahas itu adalah pengertiannya. Teks berita yaitu teks yang berisikan hal-hal yang mengulas tentang peristiwa yang terjadi di dunia ini, kemudian disebarluaskan melalui media. Nah, jadi intinya teks berita ini isinya mengulas tentang peristiwa yang terjadi di dunia ini, lalu disebarkan melalui media. Media ini bermacam-macam, bisa melalui internet, televisi, radio, surat kabar, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya, berita itu juga memiliki ciri-ciri. Nah, ciri yang pertama yaitu dapat dipercaya atau faktual. Nah, kenapa berita itu dapat dipercaya atau faktual? Karena memang berita ini berdasarkan fakta atau kenyataan. Dia dibuat berdasarkan kenyataan, bukan dari opini atau pendapat atau pikiran dari si pembuat berita. Yang selanjutnya atau yang kedua itu jelas. Ciri yang kedua itu adalah jelas. Jelas di sini maksudnya peristiwa yang diberitakan itu jelas, waktunya, peristiwanya apa yang terjadi, seperti itu. Lalu yang ketiga, ciri yang ketiga itu menarik atau unik. Nah, menarik di sini maksudnya berita itu harus judul dan isinya semenarik mungkin agar pembaca tertarik untuk membacanya. Yang keempat, menggunakan kalimat yang sederhana. Sederhana maksudnya adalah tidak terlalu panjang atau efektif, mudah dipahami, singkat, padat, dan jelas. Dan yang kelima, ciri yang kelima, segera disampaikan. Jika berita itu sudah ada, cirinya itu biasa segera disampaikan. Dan yang keenam, itu adalah terkini atau masih baru atau hangat. Nah, jadi berita itu biasa yang disampaikan itu adalah yang masih hangat atau yang terbaru. Karena jika lama, dia akan menjadi berita yang basi nantinya. Itu yang ketujuh, itu adalah seimbang. Nah, seimbang artinya di sini si pembuat berita itu tidak memihak satu individu
atau kelompok berita tersebut itu harus netral. Nah, itulah ketujuh ciri berita yang baik. Nah, selanjutnya selain ciri, berita itu juga memiliki unsur-unsur daripada berita. Unsur-unsurnya di dalam bahasa Inggris biasa dia disingkat dengan 5W plus 1H. Nah, ini dia 5W 1H. What, who, why, when, where, how. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, unsur pertama itu what's, apa. Nah, dalam unsur ini dia menjelaskan mengenai peristiwa apa yang terjadi atau topik apa yang dibicarakan di dalam berita tersebut. Misalnya mengenai banjir yang melanda suatu daerah atau virus corona yang lagi merebak dan lain sebagainya. Yang kedua itu who, siapa. Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan. Nah, siapa ini biasa berhubungan dengan orang atau bisa saja suatu badan, instansi, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu when, kapan. Kalau kapan ini dia menanyakan tentang waktu, menjelaskan waktu terjadinya peristiwa yang ada di dalam berita tersebut. Waktu itu bisa berhubungan dengan tanggal, jam, hari, siang hari, malam hari, dan lain sebagainya. Dan unsur yang keempat itu where, di mana. Nah, ini yang menjelaskan tempat terjadinya peristiwa di dalam berita. Nah, tempat itu kalau menunjukkan tempat bisa saja di rumah, di sekolah, di lapangan, atau di tempat-tempat yang lain yang ditanyakan di sini. Terus yang selanjutnya itu adalah why. Nah, ini menjelaskan alasan kenapa peristiwa di dalam berita itu bisa terjadi. Nah, alasan itu tentunya saya akan contohkan, misalnya beritanya seorang suami tega membunuh istrinya gara-gara dia mencurigai istrinya, dikarenakan dia mencurigai istrinya berselingkuh dengan laki-laki lain. Nah, itu alasan kenapa dia sampai membunuh, karena dia cemburu. Dia beranggapan istrinya itu selingkuh dengan laki-laki lain. Nah, itu alasannya. Yang keenam itu how, atau bagaimana. Ini menjelaskan kronologis atau urutan peristiwa di dalam berita itu kenapa sampai terjadi. Misalnya ada berita hujan yang mengguyur Kota Mataram dan sekitarnya, menyebabkan jalan-jalan di Kota Mataram terendam setinggi 50 cm dan banyak banyak kendaraan yang terendam oleh banjir. Bahkan tidak sedikit warga mengungsi karena tempat tidurnya terendam dengan banjir. Itu adalah kronologis karena hujannya lebat, akhirnya menyebabkan banjir, jalan-jalan terendam, bahkan mobil-mobil dan lain sebagainya itu habis terendam. Itu kronologi, menjelaskan urutan peristiwa yang terjadi di dalam berita tersebut. Inilah unsur-unsur berita, ya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin ada kesalahan dalam penjelasan. Sebelum saya akhiri, mari kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi